Halo semuanya, balik lagi bareng aku Berkadi. Di video ini kita bakal melakukan laptop comparison antara Huawei MateBook D15 dengan HP Pavilion 15. Bedanya apa? Yang pasti keduanya tuh memiliki spesifikasi yang mirip-mirip. Yang satu pakai seri Core i5 generasi ke-11 1135G7. Yang satunya ini pakai Ryzen 5 5500U. Jadi ini menarik buat kita bahas, dan di akhir nanti kita bakal melakukan pengetesan. So yang pertama kita bakal bahas dari segi desain dan juga build quality dari laptop ini. Untuk desain dari Huawei MateBook D15, untuk overall desainnya ini lebih tipis guys. Dan dari segi bobotnya juga lebih ringan. Huawei MateBook D15 ini hanya 1,6 kg aja, dan dari segi ketipisannya kalian bisa lihat sendiri ini udah enak banget kalau dibawa kemanapun. Dan dari segi dimensinya ini karena bezel layarnya tuh lebih tipis, jadi dari segi form factornya ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan HP Pavilion 15. Sebaliknya dari HP Pavilion 15, dia dari segi looknya ini terlihat lebih profesional dan lebih dewasa. Dan dari segi bobotnya ini sedikit lebih berat di 1,75 kg. Dan satu hal yang paling aku suka dari HP Pavilion 15 ini dibandingkan dengan MateBook adalah di bagian keyboardnya. Dia tuh udah pakai yang namanya full size keyboard. Jadi dari segi feel-nya kalian bisa lihat sendiri laptopnya tuh udah profesional banget. Kemudian dari segi warnanya juga ini aku lebih prefer di HP Pavilion 15. Ini hanya ada satu warna ya untuk yang dijual di Indonesia dan garansi distributor. Ini warnanya kayak di MateBook D14, warnanya navy atau biru yang lebih gelap kayak gini. Dan dari segi layarnya untuk bezelnya juga ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan MateBook D15. Walaupun begitu, dia tuh menyematkan kamera di atas ini ya, berbeda dengan MateBook D15 yang kameranya di bagian keyboard yang feel-nya nggak enak kalau buat nge-zoom. Kemudian dari segi build quality-nya bagaimana? Kalau aku suruh pilih, aku lebih prefer di HP Pavilion 15 ini. Walaupun dari segi keduanya tuh emang sama-sama solid, udah pakai material aluminium, tapi rasanya HP Pavilion 15 ini sedikit lebih kokoh ya, dan juga lebih rasanya premium dibandingkan dengan MateBook D15. But either of these, keduanya sama-sama bagus dan sama-sama udah top notch dari segi build quality-nya. Kemudian selanjutnya perbandingan dari kedua laptop ini adalah di bagian layarnya. Kedua layar laptop ini sama-sama memiliki panel berjenis IPS 15 inci, dan juga dari segi resolusinya pun sama-sama Full HD. Yang membedakan adalah untuk Huawei MateBook D15 dia pakai layar yang matte kayak gini ya. Jadi ini kalau buat harian aku lebih prefer yang matte kayak gini, lebih enak aja, nggak memantulkan cahaya. Untuk HP Pavilion dia tuh layarnya glossy, jadi ini kurang enak untuk dipakai outdoor atau dipakai harian yang cahayanya tuh cerah ya. Jadi mantul-mantul gimana gitu ya. Dan dari segi kualitasnya pun ini ya biasa aja di antara keduanya. Dan untuk sRGB-nya tuh mirip-mirip. Untuk MateBook D15 dia di kisaran 65-70%. Untuk HP Pavilion 15 ini lebih rendah ya, di angka 60%-an untuk sRGB-nya. Dan dari segi penggunaan harian pun aku rasa untuk MateBook D15 ini sedikit di atas HP Pavilion dari segi kualitas layarnya. Layarnya tuh lebih pekat, dan dari segi kualitas warnanya tuh lebih pop out dibandingkan dengan HP Pavilion 15 ini. Dan dari segi look layarnya pun aku prefer di MateBook D15 karena dia tuh lebih bezel kayak gini. Walaupun ada yang dikorbankan tentunya, yaitu di bagian kameranya yang tadi udah aku sebutin. Kemudian dari segi feel keyboardnya bagaimana? Keyboard kedua laptop ini tuh udah sebenarnya sama-sama enak ya. Tapi aku rasanya ini lebih enak di HP Pavilion 15. Dia tuh feedbacknya lebih kerasa dan juga lebih dalam ya dibandingkan dengan MateBook D15 karena dari segi bodinya tuh lebih tipis. Jadi feedbacknya kayak terlalu rendah ya dibandingkan dengan HP Pavilion 15 ini. Apalagi dengan opsi full size keyboard yang diberikan oleh HP, ini memberikan experience lebih buat kalian yang kerjanya untuk mengetik. Kemudian dari segi feel touchpadnya gimana? Untuk touchpadnya sendiri ini sama-sama gede ya, dan dari segi size-nya ini mirip-mirip di antara keduanya, sama-sama gede. Tapi kalau aku suruh pilih,
ini kerasanya lebih enak di HP Pavilion 15. Dari segi klik kanan kirinya tuh lebih solid dan lebih clicky. Walaupun begitu untuk bagian touchpadnya ini keduanya udah sama-sama enak, sama-sama presisi di antara keduanya. Kemudian bagaimana dengan spesifikasi di antara kedua laptop ini? Untuk Huawei MateBook D15 dia pakai prosesor Core i5 generasi ke-11 1135G7, dan dari segi RAM-nya dia udah 8GB dan dual channel. Sementara untuk bagian SSD-nya dia juga udah yang pakai kenceng ya, SSD NVMe yang 512GB. Dan dari segi VGA-nya dia pastinya integrated yang pakai Intel Iris Xe yang paling baru. Sementara itu untuk HP Pavilion 15 ini pakai kubu merah ya, yaitu Ryzen 5 5500U, dan dari segi RAM-nya sama-sama 8GB dan dia juga udah support dual channel. Sementara untuk SSD-nya juga ini udah pakai yang kenceng, SSD NVMe, dan pakainya tuh SSD-nya Samsung ya, yang 512GB. Dan dari segi VGA-nya juga sama-sama ini pakai yang Vega integrated di Vega 5. Sebelum kita melakukan pengetesan nanti, bagaimana dengan feel penggunaan harian di antara keduanya? Kalau aku bisa bilang dari segi penggunaan harian tuh lebih kenceng di Huawei MateBook 15. Walaupun kalau bisa kita lihat dari segi speknya sebenarnya lebih kenceng di HP Pavilion 15 ini. Tapi untuk penggunaan harian aku bisa bilang MateBook D15 ini lebih kenceng dan lebih enak, serta kayak ada feel satsetnya gitu ya dibandingkan dengan HP Pavilion 15. Intinya buat buka tutup aplikasi lebih kenceng. Kemudian untuk browser banyak browser multitasking juga lebih enak. Kemudian untuk preview render juga lebih enak di MateBook D15. Dan dari segi kipasnya juga ini lebih nggak terlalu kenceng ya, lebih senyap dibandingkan dengan HP Pavilion 15 yang kipasnya tuh lebih kenceng. Lalu bagaimana dengan pengetesannya? Kita bakal lihat bareng-bareng di antara kedua laptop ini. Lalu bagaimana dengan baterainya? Untuk kedua baterai di laptop ini dia tuh sama-sama pakai yang 45.000 Wh. Dan dari segi pengecasannya ini sama-sama 65 watt. Dari segi speknya mungkin sama persis ya, tapi kalau untuk penggunaan harian aku bisa bilang Huawei MateBook D15 ini lebih awet dibandingkan dengan HP Pavilion 15, dan selisihnya pun ini kerasa bisa sampai sejam hingga 2 jam untuk penggunaan harian. Dan dari segi pengecasannya juga walaupun sama-sama pakai yang 65 watt ya, aku bisa bilang Huawei MateBook D15 ini lebih kenceng sekitaran 20 menitan dibandingkan dengan HP Pavilion 15. Dan semua kelebihan itu merupakan faktor optimisasi software dari merek Huawei. Dan ya seperti biasa lah ya, entah di HP-nya merek Huawei itu selalu lebih kenceng atau lebih enak dibandingkan dengan kompetitornya dengan harga yang sama. Dan di laptopnya pun aku rasa begitu ya, aku udah ngetes merek-merek lain dengan harga yang sama atau spesifikasi yang sama.
laptop Huawei itu sedikit lebih kenceng atau lebih ada wow faktornya gitu ya dibandingkan dengan spesifikasi yang sama atau harga yang sama. Jadi dari kedua laptop ini aku bisa bilang dari segi baterainya lebih awet di MacBook D15, dari segi pengecasannya pun lebih kencang di MacBook D15. Kemudian lalu bagaimana dengan bagian speakernya? Untuk speaker sendiri ini HP Pavilion 15 dia di-tune oleh Bang & Olufsen ya. Dari segi kualitas suaranya lebih empuk dan lebih kencang dibandingkan dengan Huawei MateBook D15. Untuk Huawei MateBook D15 ini nggak ada embel-embelnya ya. Jadi langsung aja kalian dengerin sendiri kualitas keduanya di bagian speakernya. Intinya dari segi kualitas keduanya sebenarnya udah sama-sama bagusnya. Tapi kalau aku suruh pilih, aku lebih prefer di HP Pavilion 15. Dari segi suaranya lebih kenceng dan dari segi bassnya lebih empuk dibandingkan dengan MateBook D15. Kemudian perbandingan terakhir yaitu di bagian harganya ya guys. Untuk harganya sendiri ini berbeda lumayan jauh karena yang satu adalah garansi resmi untuk Huawei, yang satunya adalah garansi distributor dan ini nggak ada garansi resminya. Untuk HP Pavilion 15 ini untuk harganya dibanderol di 75 sampai 78 juta rupiah, dan untuk MateBook D15 ini harga barunya di masih 8 jutaan, ada yang 83, ada yang 86 juta rupiah. So silakan aja kalian pertimbangkan sendiri dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dan juga dari segi garansinya. Dan kalau kalian mau beli yang secondnya juga bisa langsung mampir di toko online aku, linknya udah aku taruh di deskripsi. Untuk MateBook D15 ini harganya cuma 7,3 juta rupiah aja khusus buat kalian. Silakan aja kalian screenshot video ini ya. Dan ini dalam keadaan yang like-nya masih mulus banget ya. Dan dari segi kelengkapannya ini hanya unit dan juga casnya aja, tapi jangan khawatir, casnya ini yang original. Untuk kalian yang pengen request silahkan aja drop, mau request laptop apa lagi atau HP apa lagi yang bakal kita comparein atau bakal kita bahas. So terima kasih, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.